Setiap kali kita mau masuk ke akun kita, seperti ini ya teman-teman. Kalau pertama belum ada, kita klik di file, lalu kita harus klik di open in akun. Nah, ini pertama kali ya, kalau di laptop, kita harus klik ini, next. Nanti di sini dicentang. Ini dicentang, nanti ini diisi teman-teman. Nah, ini yang diisi data yang seperti saya paparkan tadi, nomor loginnya, nomor akun kita, password yang kita bikin tadi, lalu di sini Agnes berapa. Ini banyak ya. Kalau kita menggunakan akun demo, biasanya ujungnya ditulis trial. Biasanya trial berapa? Trial 6, umpamanya ya. Nah, kalau yang akun benaran itu biasa real. Agnes MT5 real. Itu yang benaran. Tapi kalau yang demo biasa kebanyakan trial. Jadi gitu aja ya cara kita mendaftar di akun Agnes. Pilih salah satu akun yang sesuai untuk kita trading ya teman-teman. Kalau ini saya menggunakan tadi yang raw spread. Raw spread ini kalau kita lihat di sini Euro USD spreadnya 0 teman-teman. Nggak ada. Jadi kita hanya bayar komisi. Oke? Ya, lanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeteksi tren ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman penting ya, walaupun kita tradingnya di time frame yang kecil ya, umpamanya di 1 menit atau 5 menit, tapi teman-teman sebelum mengambil posisi sebaiknya teman-teman boleh melihat secara tren besarnya kemana arahnya. Biasanya begini teman-teman, saya menggunakan time frame 15 menit. Time frame 15 menit ini kalau kita lihat secara kasat mata ini turun ya teman-teman ya. Ini saya kecilin dikit ya supaya enak. Kalau kita lihat secara kasat mata, tariklah garis trend line gini kan. Sebetulnya ini secara kasat mata ini trennya turun. Secara kasat mata ya. Tapi walaupun namanya turun, biasanya itu kan ada koreksi. Jadi market itu istilah kalau dia turun, turun pun ada koreksinya. Umpamanya merah, 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 datang biru. Biru itu belum tentu perubahan harga dari turun menjadi naik. Bisa aja biru itu hanya koreksi. Koreksi itu karena ada juga tekanan beli yang dari bawah ini mendorong dia ke atas. Makanya akhirnya candle itu menjadi shadows. Teman-teman harus paham dulu, kalau teman-teman ingin eksekusinya di 1 menit, kita harus melihat secara mayor trend di 15 menit. Kalau 15 menitnya tuh turun, kebanyakan teman-teman ambilnya eksekusi di 1 menit, gini ya. Nah, ini 1 menit ya. Nanti teman-teman di 1 menitnya tuh carilah tren-tren turun. Kalau sekarang lagi naik, nggak usah dulu. Karena berlawanan dengan mayor trend. Kenapa di 1 menitnya naik? Ini namanya koreksi teman-teman. Jadi kalau di 1 menit, minimal jika kita ingin mengeksekusi, teman-teman tunggulah 2 atau 3 candle perubahan warna. Ya, kita lihat kalau di 1 menit ini teman-teman ya, lihat di sini ya. Kita ambil dari pangkal ini ya. Kalau kita lihat ini Euro USD, ini kan 2 candle nih naik. Di sini ya, teman-teman saya kasih, teman-teman tahu, ini ada 2 candle biru naik. Jadi kita jangan buru-buru gitu loh. Jangan buru-buru langsung ngambil buy gitu. Karena ini belum istilahnya terkonfirmasi bahwa ini udah naik. Pertama, dia masih di bawah Bollinger Band. Ini ya, yang garis putih ini, yang EMA 20. Dan juga kalau kita mengacu kepada MACD ini masih negatif, masih di bawah. Nah, jadi kalau teman-teman pemain di sini langsung ngambil buy di sini, ya teman-teman terjebak. Setelah kita buy, harga turun. Di sini perlu kita belajar support resisten juga. Contoh di sini, kita harus rajin-rajin kasih garis begini teman-teman. Lihat, ini adalah harga resisten. Resisten itu adalah perpaduan candle biru dengan candle merah. Di sini sejajar, artinya di sini kan merah. Sebetulnya ini supportnya di sini teman-teman. Biasa support itu dengan resisten, kan turun, merah, lalu muncul candle biru. Candle biru inilah supportnya waktu pertama. Setelah dia naik, ditarik sama candle merah. Di sini terjadi resisten. Nah, jadi ini support dengan resisten berdekatan. Dalam 1 menit ya teman-teman ya, kita harus berbicara tentang time frame. Karena support resisten itu akan berbeda di setiap time frame. Lalu teman-teman lihat lagi di sini. Ini juga daerah support ya. Merah turun, lalu muncul candle biru naik. Ini namanya support. Lalu di atasnya candle biru, lalu ditarik sama candle merah. Ini namanya resisten.
Untuk itu teman-teman harus perhatikan juga, jika kita ingin buy, kita harus melihat ke kiri daerah resisten. Karena jika harga mau naik, harga itu harus melewat daerah resisten dulu. Kalau daerah resistennya nggak ditembus, harga nggak bakal akan naik. Karena harga akan sideways, sideways itu bergerak datar, atau harga itu akan turun kembali, yaitu continuation, yaitu berkelanjutan trennya. Seperti ini turun, turun, turun. Kalau di sini kita tarik secara trend line-nya kan begini nih teman-teman. Ini turun. Jadi trend line ini juga bisa kita pakai ya teman-teman. Untuk menarik trend line, saya ajarkan cara yang lebih sempurna adalah ini candlestick ini kita ganti dengan line chart dulu. Nah, line chart kayak gini. Ini hanya satu garis saja. Ini kita lebih mudah nariknya. Umpamanya kita akan narik dari sini, lalu kita cari ini ya, sampai ke sini. Jadi kalau line chart itu artinya dia hanya garisnya sampai ke close harga aja. Kalau di candlestick itu kan sebetulnya ada 4 yang diinformasikan ke kita. Kita cari satu ya candle yang saya akan jelaskan, yang mempunyai shadow atas dan shadow bawah. Ini yang punya shadow atas dengan shadow bawah ya candlesticknya. Contoh ini candlestick merah ini teman-teman. Candle yang mempunyai shadow. Shadow ini artinya yang di atas ini adalah harga high-nya, harga tertingginya. Sedangkan shadow di bawah ini ada harga low, yaitu harga terendah. Sedangkan yang ini body, body ini ya adalah open harga. Kalau turun, ini turun kan merah ya, ini opennya di atas. Lalu harga close-nya di mana? Harga close-nya di bawah. Sama dengan kita jika menggunakan ini namanya menggunakan bar chart. Ini bar chart, bar chart juga sama ini. Kalau bar chart ini di sini kan open, sini close. Ini adalah harga high, ini harga low. Grafik ini ada 3 macam candlestick yang bisa kita gunakan. Ini ya. Ini candlestick, ini bar chart, ini line chart. Kalau line chart itu adalah chart garis. Jadi kalau kita mau narik trend line ini, kita pakailah yang line chartnya. Gini. Jadi kita akan narik pas gitu ya. Dan jika kita ingin mencari pola N, seperti video-video saya lalu, kita menggunakan line chart ini lebih mudah. Pola N-nya lebih mudah terbaca ya teman-teman. Ini ada pola N ya, ini pola N. Naik di sini ya koreksi. Ini sudah terjadi pola N ini, lalu naik lagi. Sebenarnya setelah harga memotong ke sini, kita sudah boleh buy. Kalau kita ingin menggunakan pola N. Ini pola N kan. Naik, lalu koreksi. Ini adalah resisten, ini adalah support. Setelah dia naik, turun ke support, suatu harga naik menembus resisten, disinilah kita ngambil posisi buy. Dan di sini juga ada. Ini juga di atas ini namanya pola N. Setelah harga naik ke resisten, berhenti, turun ke bawah support, lalu memotong lagi naik. Kalau mau cari pola N, ini di time frame 1 menit banyak sekali ya. Cuma saya lebih menganjurkan pola N-nya jangan di time frame yang kecil. Kalau bisa minimal 30 menit. Kalau time frame kecil terlalu banyak noise-nya istilahnya. Noise itu adalah signal-signal palsu begitu. Jadi kalau kita menggunakan yang 30 menit kayak gini kan. Lumayan ini sekali terjadi pola begini kan naiknya juga banyak pipnya. Gini kan. Ini 30 menitan. Di sini juga ada pola N teman-teman. Kalau kita menggunakan pola N. Pola N itu sebenarnya support resisten. Nah, coba nanti kita ganti ini ya. Mau tahu benarnya pola ini support resisten. Kita ganti ke candle. Tadi ini harga naik. Di sini kan terjadi pembalikan merah. Ya ini kan sudah resisten namanya. Jadi harga naik lalu ada pembalikan itu namanya harganya resisten. Kalau kita ganti dengan line chart tadi ini kelihatan sekali. Tapi kalau dengan candlestick ya, bacanya agak susah kan. Lihat di sini naik, lalu di sini terjadi resisten. Lalu turun lagi candle merah. Di sini jadi support. Ini kalau kita gantikan dengan line chart, nah ini. Jadi sudah kayak huruf N ini. Naik, turun, naik lagi. Nah inilah kita akan buy setelah harga ini melampaui resisten dia. Begitu juga yang turun. Yang turun kan di sini juga ada ya polanya. Ini juga kayak pola N gitu ya, naik, turun lagi. Di sini juga ada pola N sebetulnya ya. Kita N di sini adalah support.
Jadi harga turun itu melampaui support, artinya dia telah membreak out. Istilahnya dia telah membreak out supportnya, maka biasanya harga akan turun. Apabila harga membreak out resisten, maka harga akan naik. Ini jika trader yang tradingnya menggunakan sistem breakout. Jadi tipe-tipe trader itu ya metodenya cukup beraneka ragam. Ada mereka menggunakan metode namanya breakout, yaitu baik membreakout support atau membreakout resisten. Cuma kadang bedanya hanya di time frame-nya aja. Ada trader yang menggunakan time frame-nya di H4. Contoh di sini ya, H4 ya. Nah, ini H4. Mereka hanya menggunakan breakout-nya terjadi di H4. Jadi sah-sah saja ya teman-teman ya. Namanya trading, semua orang bisa menggunakan metodenya masing-masing, nggak dilarang. Di sini kalau kita mau lihat, ada juga pola N di H4. Ini kan memang lumayan kalau kita menggunakan H4. Nah ini, setelah ini di breakout, harga naik. Ini juga ada juga teman-teman ini ya. Kan di support resisten juga. Ini kan di breakout naik. Kalau kita menggunakan H4 bisa juga teman-teman. Ini pola N juga, breakout naik gitu. Cuman teman-teman, bedanya di sini jika teman-teman menggunakan time frame H4 untuk eksekusi, artinya teman-teman itu nggak bisa trading setiap hari. Di sini saya akan kasih garis ya, garis waktu. Ini, so supaya teman-teman paham. Ini satu kolom ini, yaitu pergerakan waktu. Kalau kita menggunakan H4 itu adalah waktunya selama 1 minggu nih teman-teman. Bayangkan kalau Anda menggunakan time frame H4 tradingnya, ini 1 minggu Anda akan trading 1 kali, 2 kali saja. Karena kita sudah berkomitmen bahwa kita akan menunggu candle itu breakout. Setelah dia breakout, baru kita masuk posisi kan. Biasanya kebanyakan orang jika menggunakan cara ini, mereka selalu menggunakan pending order. Jadi tradingnya itu mereka pasang pending order. Kalau di sini untuk naik, mereka akan pasang itu namanya buy limit. Karena selalu kalau yang pending order itu yang untuk eksekusi seperti ini selalu menggunakan limit. Kalau nggak di buy limit, pasti di sell limit gitu. Jadi kayak gini, kalau dia mau dapat harga bagus di bawah, dia pasang buy limit. Nah, di sini dia pasang buy stop. Setelah harga melampaui resisten, itu dia menggunakan buy stop, pasang ordernya ya. Jadi teman-teman harus tahu juga tentang time frame ini, harus paham. Jadi kalau time frame digunakan di H4, contohnya yang di sini, jika kita menggunakan pola N tadi, teman-teman, kita hanya tradingnya 2 kali aja seminggu. Karena pola N-nya baru terjadi 2 kali begini, ya. Ini sekedar sharing-sharing aja ya, teman-teman. Mau didengar ya monggo, nggak mau didengar pun nggak apa-apa. Karena pernah ada komentar di YouTube saya bahwa katanya pola N yang saya paparkan ini kalau orang lain dengarnya bisa ketawa sampai ngakak gitu. Saya nggak mau peduli lah. Yang penting saya paham ilmu ini, saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman kalau mau ketawa sampai ngakak, sampai menceret-menceret itu bukan urusan saya. Yang penting saya paham ya metode ini. Saya hanya ingin berbagi. Ya jika mau digunakan silakan, nggak mau digunakan juga nggak apa-apa. Bagi saya nggak ada ruginya. Bagi saya adalah yang saya share itu, yang saya paparkan itu adalah untung semua. Kenapa untung? Karena di sini saya ingin berbagi, ingin mengajar kepada teman-teman yang belum mengerti. Dari secara keagamaan kita ya, kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita nggak dapat duitnya, kita dapat pahala. Jadi pahala yang kita dapatkan itu adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan melulu uang aja. Kesehatan diberikan Tuhan kepada kita. Ya kita nggak sakit, kita sehat-sehat selalu. Itu adalah ya pahala adalah keberkahan yang luar biasa. Kita diberikan oleh Tuhan kesehatan jasmani dan rohani. Itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Itu adalah pahala yang kita terima. Kenapa? Karena ya kita ingin selalu memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya kalau orang lain mau anggap negatif itu bukan urusan kita lagi. Buat teman-teman ketahui, tidak semua mentor mengajarkan itu polanya sama. Bisa saja pola N yang saya paparkan di sini tidak sama diajarkan oleh mentor pola N di tempat lain. Saya juga nggak mau pusing lah. Ya, itu urusan orang.
pola N-nya mau dibilang kayak apa gitu. Penting pemahaman saya pola N-nya seperti ini. Ya jika kita seorang trader kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan. Karena pola N di sini adalah menurut saya adalah pola support dan resisten.